Tapi pada saat kau menempatkan kata jaing itu untuk mantan elu, yang notabene bapak dari anak-anak elu, disitulah terjadi yang namanya masyarakat atau netizen yang mendengar terkaget-kaget. Karena penempatan kata-kata itu sangat dinilai sangat di luar norma-norma kesopanan, juga norma-norma agama, norma-norma etika dan moral. Paham ya? Jadi kau itu juga boleh sih dibayar untuk menjadi bujer, tapi juga jangan kau pertunjukkan kebodohanmu di publik. Membela tanpa bisa berargumen yang sehat dan berargumen yang memakai logika, juga sedikit educated lah. Ya. Kayak seperti anak-anak gitu. Gua nggak suka gitu loh. Argumen kayak bocil-bocil gitu. Dia juga ngomong kok jaing-jaing ya, tapi kan sama temennya. Kalau ini kan sama bapaknya anak-anak loh yang udah ngasih duit banyak banget loh. Dan ini juga ada orang-orang yang kerja di sekelilingnya, di mana itu ada asistennya lah, ya, co-host yang bantu jualan-jualan termasuk adiknya, berkata-kata lagi yang lebih menyakitkan lagi. Jangan salah loh. Kenapa sih terjadi ini petisi? Karena itu tadi sebab akibat. Ya. Dan kalau kau dalam satu kelompoknya masih terus merangsek terus ke dalam live-nya orang-orang yang ngebela termasuk saya, coba-coba untuk menyerang dengan bahasa-bahasa segala macam lah, apalagi ngata-ngatai si ayah, si mantan suami, makin hancur idolamu. Ku kasih tahu itu. Semakin hancur kalian. Ya, semakin hancur kalian. Yang dilaporkan berapa akun tuh, Mams? Tanya tuh sama bujer-bujernya. Mereka kan udah menyebarkan berita hoax kan, baik sayang. Mereka sudah menyebarkan berita hoax. Nggak tahu apa dapat dari mana itu berita hoax. Aku siap-siap dulu. Oh iya, bos aku. Oke Zi, aman. Ya. Jadi biar kalian tahu ya, orang itu terjadi pemboikotan, cancel culture itu nggak semerta-merta begitu, nggak semerta-merta netizen tuh jadi jahat gitu, nggak ada itu. Baru pertama kali di Indonesia tuh ada cancel culture ini pertama kali, gila loh. This is the first time dalam sejarah Indonesia ada cancel culture. Berarti apa? Berarti udah keterlaluan. Dan masih sombong pula, masih begini nih. Apa lu? Hah? Masih juga sombongnya minta ampun. Gila. Nih dengerin ya, ini juga yang mengerikannya, ini awal mulanya nih kena cancel tuh ini nih. Kena petisi ya. Bahasa-bahasanya nih. You always watch me, I know you. Kan tadi bilang penjilat, kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma. Ayo, yang mau hate, aku suka banget di hate because you always watch me, I know you. Kan tadi bilang penjilat, kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma. Because you always watch me, I know you. Kan tadi bilang penjilat, kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma. Ayo, yang mau hate, aku suka banget di hate because you always watch me, I know you. Kan tadi bilang penjilat, kerja Ini itu makanya Mamski boleh pesan nggak buat kamu nih? Siapa nama cewek ini? Ini kan kamu lagi live ya. You always watch me, I know you. Sebentar, aku mau kasih. Penjilat, kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga. Iya, oke.
Astagfirullahaladzim. Aku suka banget di hate. Aku suka banget. Because you always watch me. I know you. Tadi bilang aku penjilat. Sini aku kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu kamu, namamu siapa ini? Siapa kamu namanya? Kamu asistennya kan? Mamsi kasih tahu kamu. Ini kabar buruknya ya. Kabar buruk dulu ya. Pertama, menjadi seorang host jualan di sosial media. Turun. Ini turun dulu. Nanti sayang mama lagi. Tunggu dulu, mama lagi serius. Ini mama tunggu duduk sini. Nah, mama lagi serius. Manda, oh ya. Teruntuk asisten yang bernama Manda. Manda, Mamski mau kasih tahu kamu ya. Kamu ini kan bekerja untuk orang. Bekerja untuk seorang influencer yang berjualan di TikTok. Manda harus tahu. Ini yang Mamski kasih tahu juga ke asisten Mamski, ke co-host, ke semua yang kerja sama Mamski. Pertama, jagalah mulut dan tata krama dalam live. Dinyalakan HP ini berarti kamu sudah menyiarkan dirimu ini ke seantero dunia internet. Berarti bisa kemanapun gak berujung. Sebagai orang yang masih bekerja di sosial media, kamu harus tahu bahwa netizen itu adalah raja. Itu siapa? Dokter Oki. Hai Dokter Oki Prata. Dokter Oki serius ini? Oh dokter, yes. Apa kabar Dokter Oki? Semangat pagi. Ya. Bukan Tuhan, saya cuma manusia biasa yang kerjanya juga sama, Kristianti. Kerjanya juga sama, saya cuma manusia biasa. Dari pemain sinetron, main film, masuk ke dunia sosmed. Ya, yang saya pelajari selama saya main sosmed, netizen itu raja. Kristianti, saya lagi memberikan himbauan buat si Manda ini loh. Kamu jangan pernah mempunyai attitude seperti itu buat netizen. Hate me, kamu hate aja, aku gak apa-apa ya, gak butuh, gak bisa. Kamu itu butuh netizen, karena apa? Kamu masih jualan, dagang kamu. Kecuali kamu main sosmed itu private, buat suka-suka, buat lingkaran kamu sendiri, gak jualan apa-apa, gak butuh apa-apa dari netizen. Kau masih wajar ngomong begitu. Tapi kalau kamu itu masih butuh netizen untuk membeli barang daganganmu, kamu harus benar-benar menjaga image, menjaga banget. Dan ya memang memposisikan diri kamu ya seperti pelayan. Ya pelayannya netizen, gimana ya? Ya kamu tuh ya pelayannya netizen. Gitu loh. Makanya ini tindakan ini bukan malah membuat si artis yang notabene punya akun ini kan si artisnya ya. Karena ini lagi berjualan nih Mamski lihat. Malah semakin orang benci gitu loh nih. Because you always watch me. I know you. Tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga. Oke. Ayo, yang mau hate. Aku suka banget di hate. Because you always watch me. I know you. Tahu nggak? Kamu kerja pakai otak, pakai hati. Buat orang yang kamu kerja. Kamu lupa orang yang kerja itu kan artis. Artis itu hidup matinya tuh di netizen kalau kerjanya di sosmed. Kamu tuh harusnya kerja pakai perasaan, pakai hati itu untuk netizen. Bukan buat siapapun yang artis yang sedang bekerja dengan orang itu gitu. Yang kamu tuh sedang bekerja dengan si artis itu. Kamu salah. Kamu kan kerja nih kayak Jiun nih, kerja sama Mamski. Memang betul Mamski yang menggaji Fuji, membayar Mbak Fuji gitu ya. Tetapi Mamski itu yang bayar ya ini, orang-orang ini loh yang beli. Mau 1.000 perak kek, mau yang 2.000 perak. Tapi kan dari 2.000, dari satu-satu orang beli itu terkumpul uang. Ya itu yang kita jadikan pegangan untuk apa? Ya untuk kita hidup gitu. Kasarnya lo ya. Kasarnya gitu. Memang iya, gak usah munafik. Lah ngapain jualan kalau gak pengen ada pemasukan? Pastinya ya butuh pemasukan kok. Gitu loh.
Jadi kalau menurut saya sih cara terbaik dalam kita berjualan itu, pertama memang udah punya image bagus, review produknya juga jelas, menanggapi netizen dengan sopan, dan memang kamu harus hati-hati. Ditambah lagi dengan Yang tadi bilang penjilat. bahasanya lagi dari si siapa? Adiknya. Aduh itu lebih parah lagi. Makanya ini kenapa terjadi petisinya ya. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak kalau nafkain mah lu gak usah perlu pergi mati ya, gue rasa ya. Lu mati ya sono. Ya, cuma mau nafkain. Cuma mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkain, apa gunanya? Tanggung jawab bos, itu tanggung jawab ya. Itu nggak usah dibahas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ingat, kalau yang berurusan sama keluarga gue sama ponakan gue bakal ngomong. Ayo 17, ada yang mau ditanyakan? Ayo 17. Oke, gak turunin ya kalau gak Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak kalau nafkain mah lu gak usah perlu pergi mati ya, gue rasa ya. Astagfirullahalazim. Aduh dengernya ya Allah. Itulah makanya kenapa semakin masyarakat antipati dan membuat petisi itu sehingga sekarang sudah lebih 50.000 orang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini makanya Mamsi masih membahas kasusnya karena memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari sini ya sayang. Sangat banyak sekali pelajaran yang bisa, buset 55.209 orang yang sudah tanda tangan. Ini sih benar-benar ngeri banget. Dan kamu ya, saya kasih tahu ya. Banyak sekali bujar-bujarnya atau pendukung-pendukung fans-fansnya SW yang ikut-ikutan sombong sekali. Mamski sudah lihat ya. Padahal saya tidak ada pernah nyebut nama kalian satu kali pun ya untuk para fansnya garis kerasnya SW. Tapi menyebutkan nama lengkap saya, Emma Waroka. Ada yang mau sampai kayak mau ngeludahin muka saya kayaknya. Tapi saya nggak peduli. Ya, itu buat saya kalian itu ya angin lalu. Udah saya blok semua, gak muncul dan memang kalian itu cuma kayak ya angin lalu aja, saya anggap angin lalu. Seperti itu. Kalian membela mati-matian sampai kayak apa ya? Kayak orang kesurupan gitu. Aku lihat memaki-maki Emma Waroka. Wah, Lita Gading. Bah. Kayak orang kesurupan yang ku lihat gitu ya. Tapi kalian itu melupakan, mengenyampingkan ini tuh masyarakat loh. Sampai 55.000 tuh rekor ya menurut aku tuh rekor banget. Ada dibuatkan petisi untuk seorang public figure. Kau tahu ada yang komen semalam ya, bilang apa? Biarin aja, dia kan makin terkenal berarti kalau dibenci. Zaman dulu orang nyari terkenal, model bikin huru hara, terus bisa naik melejit. Ini zaman sosmed, beda lagi. Dan artis apa gitu? Ini artis apa? Bukan artis film, bukan artis sinetron ya. Tapi afiliator, menjual, melakukan kerjasama dengan brand. Brand itu tidak akan pernah mau dengan bad image atau public enemy. Tak kasih tahu kamu, yang namanya influencer itu rentan sekali. Jersey, influencer itu rentan sekali, ya. Fans-fansnya kayak orang kesurupan, ngebela, berusaha untuk kayak menutup mata gitu loh.
ada omongan seperti itu dari adiknya, dari asistennya, dari si artisnya sendiri, itu kayak mau ditutup, kayak mau begini nih. Oh baik kok. Adegan-adegan yang berindikasi live streaming dengan porno aksi pun kayak matanya tuh kayak udah nggak kerja gitu, matanya tuh kayak nggak tahu apa juga doyan, gue nggak ngerti deh. Nih nauzubillah min dzalik ya, kalau sampai doyan ngeliat kayak gitu mah berarti ada yang sakit di otaknya. Karena konsumsi orang untuk ngeliat yang porno-porno aksi gitu tuh harusnya kan buat konsumsi pribadi, bukan dibuat di live streaming ya. Ya, gitu loh. Dan zaman sekarang kau boleh jadi orang terkenal, tetapi pada saat kau menjadi influencer yang berjualan, nggak bisa lu public enemy itu produk. Mau gimana coba produk yang nempel semua, netizen bikin petisi antipati, nggak mau, nggak suka. Apalagi sebelum adanya petisi itu banyak bujer membuat berita-berita hoaks tentang mantan suami si RO. Ada tampilan tangkapan layar untuk lagi di kolam renang. Dicek ternyata itu adalah AI. Buntung pala sama badan. Itu kan ada tuh kayak gini nih. Udah gitu kebukti lagi. Ada orderan untuk kelompok Mujair dibayar 350 perak per typingan. Semakin masyarakat semakin antipati. Ya. Semakin antipati. Bayangin dikeluarin chat seolah-olah kayak ngechat porno gitu dengan di kolam renang, nggak taunya kepala sama badannya beda. Jadi bayar AI juga AI yang murahan, gila sih. Oke guys, gue mau cuci muka dulu. Udah jam berapa? 6.30. Bentar, Mamski cuci muka dulu ya sayang. Yuk kita cuci muka dulu yuk. Sebentar ya, nah ini. Aku mau masukin ini sayangku. Apa namanya? Glow Beauty. Pakai Carica Papaya, niacinamide, ada pantenolnya juga. Dan ini tidak membuat pedih di mata. Sangat nyaman dan bikin glow up. Jadi Mamski mau cuci muka dulu ya guys, karena gue pengen banget masker kolagen gold. Oke, itu yang satuan di etalase 1, yang isi 3 lebih hemat itu di etalase nomor 2. Yuk cuci muka yuk. Gila sih guys, cuci muka.